Oke guys, sekarang saya lagi berada di kandang Pak Hendrik dan saya sekarang lagi bersama Pak Hendrik dan saya akan membahas tentang potensi dan peluang bisnis di kambing PE di Liwa ini. Nah, waktu itu pernah kita bahas tentang kambing PE di sini, cuman kita nggak tahu seberapa besar keuntungan dan bisnis di kambing PE ini. Dan sini kita akan bahas bersama Pak Hendrik karena dia udah berpengalaman, sudah hampir berapa tahun? 3 tahun ya? Ya, hampir 3 tahun menggeluti di bidang ini dan saya lihat di sini semakin bertambah. Indukan sudah, kalau saya hitung-hitung tadi sekitar 11 ekor indukan. Kalau nggak salah sih, kalau 11 kalau nggak 10. Iya, Mas. Ya kan? Ya. Ini Pak Hendrik, ini kemarin waktu saya kesini kalau nggak salah indukan Pak D ini sekitar mainan 6 ya? Ya, asal mulanya 6, Mas. Nah, asal mulanya 6 tuh emang saya sambil belajar dulunya kan. Dari kelas yang dibilang daging ekonomis lah. Nah, tak riset, habis tak riset 3 jadi 1, ada yang 2 jadi 1, tak jadiin bahan breeding kontes. Iya. Sama bahan breeding analisa dari pejantan saya yang punya ini. Itu, Mas. Ceritanya itu. Oh, lama-kelamaan Ya. jatuh ke seni. Iya, jatuh ke seni. Itu. Nah, ini tentang Pedro nih, Pak D. Waktu itu kan Pak D ikutin kontes di Lampung Timur ya? Ya, Lampung Di Timur. Lampung Timur dia dapat juara harapan 7 ya? Nah, nomor 7, Mas. Ya, belum dibilang juara lah, istilahnya masih dapat urutan ke-7. Urutan ke-7. Karena saya masih tak belajar di waktu ikut kontes itu. Gimana cara bikin kambing itu bisa maksimal, dari posturnya, perawatan dari semua kambing saya ini, dari perawatan bulu, tanduk, kaki, semua lah Mas pokoknya belajar itu. Nah, dari situlah saya dapat pengalaman. Pelihara merawat kambing seni etawa gitu. Ini kemarin masuk kelas apa? Kelas C-nya C awal, Mas. C awal. Posturnya juga lagi krempeng, Mas, dulu, Mas. Oh, belum segede ini Belum, ya? Mas, belum. Makanya dia ikut C awal, terus lawannya ini di kontes itu udah maksimal. Udah mapan lah. Ya, udah mapan. Dan kawan-kawan udah senior, dibilang di PE udah senior. Saya pemula, Mas, waktu itu, Mas. Masih belajar sama kawan-kawan. Kawan Lampung Timur, Lampung Tengah, bahkan di Jawa juga saya belajar, Mas. Berarti bonek lah Pak D ya? Iya, bonek. Itu aja. Bahasanya bonek gitu aja, ya. Gimana saya bisa merawat kambing, masa toh kawan-kawan bisa, saya nggak bisa. Prinsip saya gitu, Mas. Itu prinsip saya. Tahu-taunya dapat ya? Dapat, alhamdulillah lah, Mas. Itu. Nah ini Pak D, kan ini kayak orang-orang kan belum tahu nih di Liwa ini kambing kok apa di kontes-kontes itu, maksudnya kontes itu apa sih? Nilainya apa sih? Kalau kita ikut-ikut kontes itu kambing ini kok kita bawa kontes itu apa gitu? Kontes kan gini, Mas, tujuannya. Kita ngenalin kambing PE yang jelas. Kita merawat, gimana caranya kok kambing ini bisa juara, yang jelas kan gimana caranya merawat. Itu kan. Nah, dari situlah kita dapat nilai seninya di kambing PE itu, Mas. Kambing kita bagus, dapat juara istilahnya. Naik kelas ya? Naik kelas, harganya pun bahkan melambung bisa sampai ratusan, melambung kan itu, Mas. Tertariknya lah di situ itu saya, Mas. Tadi modal awal berapa? 7,5, Mas. 7,5? Iya. Sekarang nih saya mau tanya nih sama Pak Hendrik. Ini nih kira-kira nih, kalau ada yang nawar, Pak Hendrik lepas berapa? Kayaknya itu belum, Mas. Karena saya pengen ngembangin apa ya? Kambing PE di Liwa, khususnya pemula-pemula, kalau ada istilahnya indukan, silakan bawa kemari, Mas. Jadi nanti kita belajar bareng-bareng, biar hasilnya tuh maksimal. Saya kan punya pejantan. Kalau sampean ada saudara-saudara yang di Liwa ini minat di kambing PE,
nanti kan bawa ke sini Mas. Oh, berarti sampean mau Iya. dobrak di Iya. wilayah Liwa ini supaya Iya. ada petani-petani yang mau Iya. biara kambing-kambing seperti ini ya? Meningkatkan taraf hidup peternak Liwa Mas khususnya Iya. Mas. Biar pelihara kambing dikit hasilnya kok bisa banyak. ya. Melihara banyak kok hasilnya sama aja sama yang dikit gitu Mas. Benar. Gitu. Saya juga kaget sih kemarin Mas, Ya. datang ke sini. Saya tanya sama Pak Hendrik, itu kan ada yang beranak tuh satu kan? Bener Saya Mas. tanya ini berapa? Kata Pak Hendrik kan laku 3,5. Kaget saya. Ya. Sedangkan kambing lokal aja Mm-mm. yang saya udah pelihara 1 tahun itu kalau cewek paling laku paling bantar itu 1.200.000. Nah, itulah Ya, Mas. Pak Hendrik baru keluar 3,5 juta. Iya. Kaget saya. Itulah kelebihannya di kita pelihara kambing PE ya Mas. Kambing PE kan semakin walaupun kalau kambing PE itu ya nggak kenal postur tuh kecil apa itu gede. Iya. Yang penting ada nilai seninya, kambing itu kriterianya bagus, speknya bagus, ya kan? Bahkan nilainya tinggi walaupun habis lahir aja. Iya. Tapi kalau walaupun toh itu besar, posturnya besar, tapi speknya nggak memenuhi kriteria seni kontes, ya sama aja lah Mas. Ini dibilang ekonomis. Ekonomis. Ya, ekonomis. Nah, gitu. kalau nilai ekonomisan itu, Bang, Mm. itu berapa kira-kira? Kalau dia misalnya baru keluar tuh, anakan ini nggak bagus. Kita jual berapa pasarannya? Aku kemarin waktu sampean berkunjung ke sini kan udah bilang sama sampean, kambing ekonomis di PE ya Mas ya. Umur 5 bulan, ini kelas daging pokoknya kelas ekonomis. Ini saya udah konsultasi sama istilahnya pedagang yang jual beli kambing. Umur 5 bulan tuh dia minimal aja berani 1 juta. 1 juta ya? Bahkan bisa lebih. Iya. Gitu. Ini pokoknya mini. Itu cewek itu ya? Cewek. Belum laki? Belum Mas, Kalau belum. laki? Laki mungkin lebih Mas. Bisa 1.500.000. Bisa. Itu 5 bisa. bulan itu? Ya. Itu berarti lepas HP berarti? Ya, 3 bulan aja bisa ini Mas. Bisa laku 1 juta bisa. Ini dibilang ekonomis kan. Iya. Kalau punya aku kemarin kan udah ada nilainya sendiri. Yang laku sekian itu. Iya. Itu Mas. Itu. Nah, itu kawan-kawan berarti keuntungannya kita pelihara kambing P ini berarti potensinya sangat besar daripada kita melihara kambing koplo. Cuman itu kan kita tergantung diri kita masing-masing. Ya, benar Mas, benar. Kalau kambing koploan itu kan kita untuk ekonomi yang kelas menengah ke bawah lah. Kalau kambing-kambing kelas kayak gini kan untuk menengah ke atas yang punya duit besar ya. Ya, Pak. Sama aja sih Mas sebenarnya. Sama aja ya? Sama aja kalau emang kelihatannya di PE itu modal awal kelihatannya gede. Nah, yang itu Mas, yang waktu sampai ke sini itu ya, itu aku beli waktu masih dere Mas. Induknya itu 2 juta Mas. Saya pelihara beranak di sini laku sekian itu. Oh iya. Oh, maksudku bukan itu, Pak De. Maksudku daya jualnya. Kita yang daya beli masyarakat ke kita gitu loh. Oh. Kalau kita mau pelihara itu yang kalau kayak ke petani-petani kan, Oh kita ya. nggak perlu, kita harus 10 indukan enggak kan? Enggak. Ya paling kita kayak petani, saya pengen pelihara kambing PE nih gitu kan. Prinsipnya gini Mas ya. Beli Kalau 1-2 indukan ya kan? bisa. Kalau prinsip saya gini, jangan mikir jual dulu. Mikir pelihara dulu, gimana kambingnya itu bisa maksimal bagus, hasilnya bagus. Masalah jual nanti Mas. Oh, Prinsip saya gitu. Kalau di PE, jangan mikir jualnya kemana. Nah itu sebenarnya itu. kendala awal ya itu aja. Ya sih. kan, orang-orang mungkin rekan-rekan saudara-saudara peternak di sini, khususnya di Liwa, Iya. mungkin bingung masalah jual. Iya benar. Kalau saya enggak, prinsipnya gitu Mas. Pelihara dulu, baru kita mikir jual. Itu prinsip saya gitu. Kalau aku sih, aku kan punya peternakan nih, Pak De. Semenjak saya main ke sini, Pak De udah nambah. Aku mikir, kok saya kemarin malah banyakin indukan lokal. Salah saya sebenarnya. Kenapa nggak saya bagi 2 gitu? Nah, itulah Saya Mas. beli ekonomisan ya kan. Walaupun harga mahal, tapi kan bisa kita
ini kan, siapa tahu dapat jackpot kan. Nah, itulah ibaratkan Mas kita ini ini ya. kan. Makanya Kayak kemarin kambing-kambing seperti ini ya. aku bilang sama sampean waktu minggu yang lalu ke sini kan, Mas Riston, beli aja lah induk-indukan yang ekonomis lah istilahnya. Iya. Nanti anakannya keluar, yang penting kalau bagus ya kita jackpot dapat rezeki. Isinya itu nanti ya hasilnya biasa dibilang ekonomis ya sama aja kan, hasilnya lumayan Mas. Iya. Dibanding maafnya ya punya saya laku segitu. Dibanding yang pelihara istilahnya koplo, itu kan jangka waktunya lama tuh Mas. Iya benar. Mungkin istilahnya buat perbandingan aja ya Mas ya, Iya. bukan kalau peternak itu semua jenis hewan bagus lah kan Iya, gitu. benar. Ini buat perbandingan kita. Kalau maafnya koplo 5 bulan berapa hasilnya? Iya. Itu udah makan waktu, pakan yang jelas kan. Iya. Kalau di PE kan segitu hasilnya Iya. udah kelihatan. Ini real kan Mas gitu. Iya. Itu. Iya, kalau di PE kita cuman perlu 10 indukan saja. Kalau kita dapat jackpot udah balik modal Nah, makanya Mas. dari keseluruhan gitu. Ya, makanya yang aku bilang itu tadi, aku beli dere 2 juta, anaknya laku yang itu tadi, sisa dari hasil anaknya itu sisa, udah dapat indukan. Itu Mas, Iya. ya kan? Iya, iya. Udah menang itu. Tuh. Jadi kalau kayak gini Pak De, berarti udah 11 indukan. Berarti kalau Pak De udah tahu nih saya mau buang kemana kambing ini, saya mau jual kemana. Berarti udah ada ya, udah ada yang Insya Allah udah Mas. udah ada Udah, ya. makanya kayak kemarin udah ada yang inden 2. Yang satu udah yang lahir itu, yang satu lagi belum lahir udah diinden Mas sama kawan Ranau. Oh yang ini yang mau lahiran ini? Iya, anaknya ini. Iya, Itu, anaknya Pedro. si Pedro gitu. Iya. Kalau ini nanti si Pedro ini mau masuk kelas apa nih Pak De? Ini masuk B-nya B awal lagi, Mas. B ya. B awal karena udah poel 1 pasang dia. Itu. Kalau dari segi postur ini Pak De, ini masih bisa tinggi lagi nggak? Apa dia mentok di situ apa Ini gimana? umur 1,5 tahun pas habis bulan ini, Mas. Ini Iya. 1 tahun setengah. 1,5 tahun. 1 tahun setengah segini gedenya. Waduh. 1,5 tahun ini, Mas. Nah ini biar tahu nih Pak De, ini kan Pak De belum buka nih harganya tadi kan. Misalkan, toh namanya kita nggak tahu godaannya. Misalnya datang orang ini nawar ini kan. Gitu ya, Mas ya. Saya tawar misalnya ada yang nawar 50 juta lepas nggak? Kayaknya belum, Mas. 50 juta loh. Belum, Mas. Karena saya apa ya, Mas? Saya bisa jual ya semua itu emang butuh duit ya, Mas ya. Kalau peternak itu jelas butuh duit. Nanti kalau nggak butuh nggak dijual, prioknya Mas melempang nanti, Mas. Toh kan gini, kayak kemarin saya lihat di YouTube Kakak TV ya. Dia punya pejantan namanya Brahman. Kambing dia itu ditawar 100 juta dilepas. Dia ganti pejantan. Iya benar, dia udah punya bahan, Mas. Nah, kenapa nggak Pak De nggak seperti itu tuh? Nah, kalau di sini kan belum banyak toh, Mas. Iya. Iya kan? Kalau di Lampung kan mungkin belum banyak. Cuma kan Pak De linknya kan banyak. Ya, kalau link banyak, Mas. Saya tuh pengen mendalamin karakter si ini, Mas. Si Pedro. Iya, dapatnya nanti di mana, ya kan? Oh, Pak De ini belum dapat anaknya seperti apa gitu ya? Belum, karena pejantan saya ini belum maksimal umurnya, Mas. Nanti kalau mungkin maksimalnya di angka 2,5 tahun apa 3 tahun, saya bisa lihat hasilnya ini. Iya. Ya kan? Ini Pak De, saya mau tanya, indukan cetak sama pejantan cetak bedanya apa sih? Indukan cetak, pejantan cetak. Bedanya gini, Mas. Mungkin kalau indukan cetak itu ya, Mas ya, dari faktor gen. Mungkin Gen dari indukan itu. dari induknya, dari pejantannya. Mungkin ini juga gitu, Mas. Kayak pejantan saya ini mungkin dari mbahnya apa bapaknya mungkin ada kambing-kambing yang cetak. Bahkan kan ini dari Trah Sumar. Trah Sumar itu banyak yang naik podium lah, Mas, di ajang kontes gitu. Yang banyak Sumar sama Sawunggale. Makanya saya ini kan ngilangin, Mas, antara Trah ini sama Trah SG sama Trah Labas saya punya, Mas. Itu.
Makanya dibilang nanti apa angka 50 itu ya banyak sih Mas bagi saya. Iya. Bagi peternak banyak, udah untungnya ada banyak saya Mas ya. Iya. Tapi kan saya perlu bibit biar nggak putus Mas. Iya, Saya iya. pengen ngilangin terah ini ketemunya di mana, terah ini di mana, silsilahnya gitu loh Mas. Gitu. Wah, mantap. Jadi kalau perbedaan kambing PE sama kambing lokal ini, kalau jarak dari beranak apa melahirkan, Pak De, itu sama apa beda sih? Sama Mas. Kalau katanya ada yang masalah 7 bulan. Enggak Mas. Enggak. Karena saya udah buktiin sendiri Mas. Saya catat tanggalnya, terus di angka kalau istilahnya doro ya Mas ya. Di 145 ke 156 hari. Iya. Itu jaraknya. Antara induk sama doro sekitar itu loh Iya. Mas. Berarti sama aja ya? Sama aja Mas. Makanya ada yang bilang kambing PE itu beranaknya 1 tahun sekali. Itu enggak Mas. Saya udah Perawatan? buktiin sendiri. Segi perawatan? Dari segi perawatan bahkan lebih enak Mas. Iya. Kambing PE itu. Karena khususnya di Liwa ini kan cuacanya dingin Mas. Iya. Cocok buat kambing PE. Asal mulanya kambing PE kan daerah dingin itu di Kali Gesing itu. Makanya cocok di sini gitu Mas. Bahkan perawatan Mas, ya kalau kambing kontes perawatan memang maksimal Mas. Kalau buat induk-indukan ya biasa sih Mas. Iya. Kan tahu sendiri saya kalau ngasih makan ya kayak gitu tadi. Iya. Biasa. Berarti pakannya ini cuman ini aja nih? Iya Mas, pakannya Daun daun singkong ya? singkong. Kalau tempat kita kan ya muntul ya Mas ya. Iya, muntul. Wortel. Wortel. Banyak lah Mas, melimpah kalau di Liwa ini Mas. Sebenarnya potensinya besar Oh sekali besar, ya? besar Mas. Peternak di Liwa ini mudah lah Mas. Dibanding maafnya ya, daerah Lampung Timur, Lampung Tengah, itu kan semua beli tuh Mas. Iya benar. Kalau ampas singkong beli. Jadi, Dari daun singkongnya Daun juga singkong beli. beli. Tapi ngapa kok dia masih ketemu? iya. Bahkan tempat kita aja nggak ada yang beli, istilah kasarnya Iya. kan gitu. Yang penting kita mau ngarit, mau capek, Iya. lebih bonus Mas. Iya. Ya kan? Itu. Waduh. Berarti Pak D ini masih punya cita-cita, berarti belum tersampaikan ya? Belum Mas. Nanti kalau istilahnya di sini ini ada pengembangan, kawan-kawan di PE itu masih berminat, mari kita belajar bareng-bareng Mas. Saya juga perlu belajar, semua perlu belajar Mas. Iya. Itu. Di PE kan ya emang harus belajar Mas. Belajarnya harus tatap muka kayak gini Mas. Iya. Belajarnya. Kalau lewat telepon kan mungkin Iya. ya bisa, tapi kan mungkin kurang Iya. pas lah Mas Kayak kayaknya. kawanku Ya kan? kemarin yang ke box ini, Pak D. Ya. Tambah semangat, Pak D. Nah, itulah Mas. Itu makanya itu terus jangan takut di PE Mas. Jangan takut masalah penjualan. Iya. Kita ya prinsip saya itu tadi loh Mas. Pelihara dulu baru kita mikir jual. Iya. Itu. Hobi dulu di ini. Iya, ditekunin dulu, ditelatenin, dirawat dengan maksimal. Gimana kita cara di kambing itu bisa hasilnya maksimal, perawatannya, dari pola pakan. Nah, itu gimana caranya gitu loh Mas. Iya. Makanya saya ngejak belajar bareng-bareng Iya. gitu Mas. Nah gini Pak D, ini kan kambing-kambing kelas ini ya. Harga indukannya kalau dibilang sih Pak D ini indukannya kisaran mainan 4 juta, 5 juta kan gitu ya. Iya Mas, induk saya nggak mahal Mas sambil belajar. Kan petani itu selalu dihantui dengan nanti mati saya kayak mana ini kan gitu kan. Oh, nah iya. Pak D pernah nggak ngalami seperti itu gitu? Ya gimana ya Mas, namanya hewan juga punya manusia Mas. Punya nyawa, Iya. ya kan? Iya. Ya kalau kita merawatnya dengan telaten, tekun, sambil belajar, Iya. ya insya Allah lah Mas, Iya. ya kan? Kambing tuh nggak gampang sakit gimana, pola pakannya, dari perawatannya, kan gitu. Iya. Toh sebenarnya kalau kambing ini ya, kalau menurut aku ya Pak dia, ya kalau aku sih sering sih ngalamin kematian. Walaupun mati toh kambing kita kan masih ada. Ya, Misalnya kita 5 indukan nih, mati 1 indukan, toh yang 4 masih ada kan? Ya. Toh dia juga mau beranak lagi kan gitu. Nah Kan? itulah Mas. Nggak bakal hilang kemana-mana Enggak kan, gitu Mas, kan? enggak. Karena
semua itu kan kembali ke diri kita. diri kita. Terus yang Semangat menentukan itu mau mati, mau istilahnya hidup, kan yang di atas toh Mas. Iya. Ya kan? Toh kita juga mau belajar kan. Nah, ya itu Mas. Kematiannya Bener, Mas. apa gitu Nah, kan? itu. Penyebabnya apa kan? Penyebabnya apa? Apa ini kembung, apa ini mencret. Kan gitu toh Apa Mas. dari makanan kan nah, gitu ya. itu Mas istilahnya. Berarti Nggak kawan-kawan usah kita ya jangan patah semangat. ya, harus nggak semangat usah terus. takut-takut Mas. Iya. Itu. Pokoknya kita pasrah aja lah yang sama yang di atas. Itu Iya. aja Mas, ya kan? Ya, Tuh. namanya kita usaha itu nggak membohongi hasil. Bener ya Mas, kan? bener. Ya nanti kalau kita kita semangat pasti hasil kan. seumpama gini Mas, kita pelihara kambing. Mm-mm. Ini istilahnya yang dipelihara kita mati satu. Iya. Nah kita mau terus jual dan sisanya. Iya. Ya kapan pulihnya tuh Mas? Iya benar. Ya kan? Kayak ada kawanku kemarin Iya. yang di Rano nih, Pak De. Dia beli, entah ini dia mau tujuannya kemana aku nggak tahu. Nih contoh buat kawan yang aku ngasih tahu ya. Kalau kita mau ternak itu ya kita harus fokus satu dulu. Kalau kita ambil ini mau tujuan kita ini mau pedaging, Nah, apa benar, mau Mas. ke kontes, Mm-mm. kita itu harus ambil salah satunya. Apa Iya, mau benar. breeding atau mau benar. ke peterning ya kan? Iya benar Mas. Kita harus ambil satu jalur gitu loh. Jangan macem-macem. Kayak kawanku kemarin Ah, diambil kambing PE, ah, diambil kambing senduro, ah, ah. kambing bur, Mm-mm. semua kambing, ada kambing Rambonnya juga. Ah, ah. Toh kambing cetaknya diambil kambing PE seperti ini. Nah ya benar kan Mas. Terus dia bingung, dia ini toh anak yang kambing Rambon ini toh juga jatuhnya kambing Jawa Randu kan. Nah, Kalau dia keluar, ya, terus dia kalau dia Jual. keluar mau jual juga Ya, harga sama kan, Mas? kambing biasa juga. ya selisih. Tapi kan Selisih ya cuma dikit, dikit, kan gitu. Kalau istilahnya sama-sama gen, istilahnya Rambon sama Rambon, Iya. PE sama PE, Iya. ya kan jelas beda tuh Mas Iya. hasilnya Mas, gitu. Nah, pokoknya jangan putus asa lah Mas. Iya. Terus kemarin dia malah ini dijualin semua. Nah, Karena mati mati. bener Mas. Setelah saya cek, saya ambil lihat kandangnya, itu di kandang gua ada 4 tuh. Indukan bagus-bagus. Iya, bener. Terus turunan dari PA ya lumayan lah pikir aku kan Iya, gitu kan. Kita ambil. Ah, Jadi dia kandang sebenarnya dari kandang. ya. Kandang dia terlalu terbuka, dia di atas gunung. Angin kan kenceng tuh. Ya masuk angin lah. Ya, bener Mati, Mas. Bener. Nah di situ dia stres. Apa lagi nih ya udah saya mau buang sial. Tapi ku bilang sama dia, kamu mau buang sial, kamu Jual semua. dijual semua. Ah. Mau ganti kambing juga, kalau pola kandangmu nggak diperbaiki ya gitu lagi. Saya nggak bilang jadi. percuma. Makanya, udah kayak gitu kan udah putus asa tuh Mas. Iya. Itu kan nggak bagus istilahnya. Iya. Nah kalau putus asa segitu, lah yang kematian yang ini kan belum pulih. Iya. Seandainya itu yang masih itu kita pelihara, kita rawat secara bagus, Iya. insya Allah kan pulih yang Pulih. mati ini tadi Iya. Mas. Kan gitu. Makanya jangan mudah putus asa Mas. Iya. Terus satu sama petani kebanyakan ini ya, kebanyakan sebelum aku ternak kambing ini, Pak De, kebanyakan orang itu berpikir gini, nanti banyak mati kambingku, banyak mati. Setelah saya pelajari selama ini saya berternak, ternyata mereka itu gaduh. Yang gaduh ini disuruhlah miara, ya namanya orang kerja. Ya, benar, kadang Mas. malas, Bener. kadang ini kan gitu kan cuaca kayak kemarin kan cuaca 2 hari hujan terus kan. Ekstrim cuaca. Ekstrim, nggak dikasih makan dia mati. Ya mati Mas. Masuk angin. Ya manusia aja nggak makan kan mati juga bisa kan gitu. Sama aja lah Mas. Kalau sama saya aja. sarankan enak kalau mau pelihara kambing itu ya kita jangan gaduh. Lebih baik kita main sistem langsung bagi hasil gimana. Nah, benar itu kan? Mas. Benar. Kita juga harus sering survei ke lahan, ke kandang kita. Benar itu, benar. Jangan karena dia melihara ya udah biar dia aja, jangan. Ya kerugian sama Banyak sama Mas. kita kan. Makanya kan harus walaupun dipeliharain ke orang ya Mas, tapi kan lingkupnya itu harus di tempat kita. Iya. Kita bisa ngontrol, ini kurangnya di apa, Iya. ini kurangnya di apa kan bisa ketahuan Iya. Mas. Nanti kalau sistem istilahnya lepas tangan, ya Iya. Terus maksimal hasilnya. terus Mas. sering sharing-sharing, Nah, sering belajar datang ke yang jelas, Mas. kandang-kandang. Belajar. Iya, datang ke kandang-kandang, ke kawan-kawan kan. Makanya kalau istilahnya di daerah Liwa ini Mas ya,
kalau mau pelihara kambing jenis PE harus punya tujuan Mas, bener yang Iya. sampean bilangin. Itu tujuannya mau analisa, apa istilahnya fattening, apa ke seni, Iya. apa ke kontes. Harus Kontes. punya tujuan Mas. Iya. Nanti kalau kita nggak punya tujuan, ya repot Mas, nggak jadi acak-acakan Mas, Iya. ya kan? Iya bener. Apapun kalau istilahnya pekerjaan kalau udah diacak-acakan, ya nggak jadi toh. Iya. Kalau nggak difokusin, ini tujuannya ke sini, ini tujuannya ke sini, Mm-mm. ya mungkin hasilnya dapatlah Mas. Ya kalau kita itu kerja yang ini saya mau kerja ini ini mau kerja Nah. ini ya hasilnya juga ya kerjaan Nah ya kan? iya Ya, istilahnya dapat istilahnya kerja nyangkul. iya Ya kan? ada di sana ngajakin sana dia Ngajakin sana. Pancing lagi omongan. Ya nggak jadi Mas kerja gitu. Ya kan? tadinya mau ngarik gak jadi Nah, itu. Itu. Harusnya emang ya perlu Harus belajar, sharing. Jangan malu bertanya, Mas. iya Ya kan? Itu. Intinya makanya kalau kawan-kawan kalau kalian tahu aku sering sharing nih sama Pak Denny sebenarnya aku udah sebenarnya lama-lama pengen jatuh ke kambing seni seperti ini karena kalau aku berpikir dari segi bisnis dan keuntungan kayaknya lebih untung kambing seni. Cuman di Liwa ini orang masih ragu-ragu tentang kambing seni. Nah, di sini saya mau nyampaikan pada kalian semua bahwa kambing seni seperti ini nilai ekonomis dan untuk menunjang ekonomi kita ini sangat potensinya sangat besar. Kita contoh lihat kalian bisa lihat di YouTube di Kali Gesing sana. Nah, iya Mas. Wah, kaya-kaya semua yang punya kambing-kambing seni seperti ini. Saya dulu kan awal mulanya dari Rambon tuh Mas. Yang saya pernah cerita sama sampean itu kan beli sekian, saya pelihara sekian kok dijual lagi sekian. Makanya terus saya ya banyak belajar terus sambil lihat YouTube Mas. Kok kambing ini bisa laku sekian? Ini gimana caranya? Iya. Kan gitu. Iya. Nah, terus saya main ke tempat kawan, belajar, sharing. Itu malah Mas mulai tertarik saya. Mulai tertarik. Terus walaupun ekonomisan saya kok melihara istilahnya nggak jangka lama. Saya jual lagi kok untungnya kok lumayan. Mulai Mas saya dalemin. Tambah semangat lagi. Tambah semangat saya dalemin. Saya harus ganti grade. Iya. Kata kawan-kawan, Pak harus ganti grade Pak, sampean Pak. Makanya yang aku bilang tadi, 3 jadi 1 ada, 2 jadi 1 ada Mas. Iya. Itu. Makanya harus kita belajar itu tadi fungsinya kan, oh iya, ini karakternya ini, saya harus menciptain tujuan saya ke kambing PE ini kemana. Makanya kan yang ekonomisan saya upgrade, cari yang ini, yang istilahnya kualitasnya agak bagus dikit, Iya. terus agak bagus dikit, ya alhamdulillah Mas sekarang Mas. Itu. Berarti Pak De, satu lagi nih pertanyaan saya kepada Pak De. Kalau kita melihara kambing seni seperti ini, apa kita harus misalnya harus ikut-ikut kontes gitu? Apa kalau kita jadi petani, apa kita cuma menciptakan aja nih kambing seni nih? Nanti kita penawaran ke orang lain. Iya Mas, gini Mas. Apa gimana? Kambing PE itu kita melihara kambing PE nggak harus selalu ikut kontes Mas. Iya. Ya kan? Iya. Kita gini Mas, kalau prinsip saya Mas, walaupun toh saya nanti nggak ikut kontes, Iya. gimana saya bisa melihara kambing PE itu hasil peranakannya bisa masuk ke kontes Mas. Iya. Itu tujuan saya Mas. Nggak harus saya ikut kontes nggak Mas. Iya. Gitu. Nanti kawan-kawan kan, oh ya tempat si A kok hasil peranakannya ini kok bisa masuk Iya. bisa Kontes, masuk ke kontes. Gimana kan gitu Mas. Seperti Bang Cecep ya. Nah, ya itu Mas, istilahnya gitu, gitu. Makanya kayak di daerah Sumber, daerah Pajar Bulan, Wetenung kan udah banyak sih Mas. Karena kawan-kawan sana udah hasilnya udah ketahuan Mas. Pelihara kambing PE, walaupun yang dibilang kelas daging lah Mas istilahnya gitu. Hasilnya dibanding dengan kambing jenis si A, kok Rambon-rambon lah. hasilnya lebih maksimal ini gitu. Gitu Mas. Itu. Dia cepet gede sih. Ya, dari posturnya cepet gede Mas. Ada punyaku
baru umuran ya keturunan nih, Ya. turunan dari PE. Baru umur 3 bulan aja udah gede. Ya itulah Mas, di PE itu emang kelebihannya di postur Mas. Tapi kalau saya berpikir nih ya, Pak ya. Kalau kayak seperti Pak D ini misalnya apa? Ternak kayak gini kan. Kalau untuk menunjang nama dari PAM lah ya farmnya, Mas. Ya, peternakannya lah. ya, dari PAM. Kalau kita ikut kontes, kambingku juara nih, ha? Itu kan bisa meningkatkan nama, itu, sama Mas. nilai ekonomisnya pasti naik. Bener Mas. Iya kan? Makanya kan saya termotivasi ikut ke kontes. Gimana orang-orang itu bisa ikut ke kontes, kambingnya kok bagus-bagus. Iya. Nah, makanya saya belajar sama dia orang itu Mas. Iya. Walaupun toh istilahnya maafnya ya Mas ya, kambing saya kayak gini, walaupun istilahnya ikut ke kumpul ke kontes, Iya. kok bisa naik karpet merah lah istilahnya Mas. Iya. Gimana caranya saya belajar itu tadi Mas. Itu. Makanya saya tak tekunin, ya itulah Mas. Jadinya kayak gini hasilnya saya Iya. Mas. Nah, kalau masalah PAM itu biar cepet kenal, ya itulah Mas. Kita punya apa? Kambing yang dibawa ikut ke kontes. Itu. Ya itu salah satu untuk Penunjang PAM kita. PAM kita. Iya, Mas. Wah, ini kambingnya ini bagus nih. Nah, itu Mas. Pasti kita bisa buka harga Ya, yang tinggi, fantastis kan, lah gitu Mas. ya. Istilahnya nanti peranakannya walaupun istilahnya kambing saya itu istilahnya ya ekonomis, kok saya punya pejantan ini, kok lakunya bisa fantastis, Iya. kan? Alhamdulillah Mas. Ya itu kawan-kawan. Itu. Jadi kontes itu ya tujuannya satu, kita punya terah yang dikenal orang. Jadi kita ini bisa menunjang ekonomi dari kambing kita ini, harganya bisa Tinggi. lambung tinggi. Ya, kan, benar gitu. Mas, benar. Kalau kita nggak ikut kontes ya kita cuman ya ibaratnya orang itu nggak tahu tuh kambing siapa. Cuman kalau dia dibawa kontes, terkenal. Ini kambing Ya. dari sini. Benar. Cuman kan orang yang bawa itu aja yang terkenal kan. Iya, benar Mas. Farm kita nggak terkenal. Nggak terkenal. Gitu ya. Makanya kan di setiap kontes tuh kita kayak promosi PAM lah Mas, kayak tempat Iya. sampean istilahnya petani muda liwa farmnya. Iya. Ya itu kan nanti disponsorin Mas di sana Mas. Iya. Gitu. Makanya biar kawan-kawan istilahnya peternak itu tahu, tempat PAM si A ada jenis kambing ini. Iya. Kambing ini kan gitu Mas. Iya. Gitu, istilahnya gitu. Iya. Oke. Terakhir nih Pak De, Iya. saran-saran dari untuk ya siapa tahu nih kan konten kita bisa dilihat sama petinggi-petinggi di Lampung Barat ya Mas Lampung ya. Barat, Iya. siapa tahu lah ya. Benar, kan. Mas. Benar. Mudah-mudahan lah kan. Ya Nah. kita kan pengen kan punya pasar kambing apa gimana. Iya. Saran dari Pak De. Gini Mas, saran saya Mas, buat istilahnya pemerintah Kota Liwa, tolong didukung peternak-peternak yang ada di seluruh Lampung Barat Mas. Iya. Maksudnya didukung ya dikasih penyuluhan, fasilitas, walaupun toh fasilitas itu enggak semuanya dicukupin. Iya. Misalnya ada keringanan dibantu dari pihak pemerintah. Yang penting ada diperhatiin peternak itu loh Iya. Mas, itu. Diadakan kontes lah gitu Iya, kan. karena Kecil-kecilan kalau- jadilah. Jadi Mas, karena kalau orang Jawa itu Mas ya, peternak itu sifatnya rojo koyo lah Mas. Iya. Rajanya istilahnya apa itu koyo itu? Kalau orang Jawa itu. Apa itu? Ah. Tahu juga saya. Ya itulah, pokoknya aku juga nggak tahu Mas. Katanya nyebutnya rojo koyo. Rojo Makanya koyo, iya. saya pernah usul Mas sama dinas Kadisbun ya Mas ya kalau Iya. masalah peternakan. Saya pengen di Liwa itu mau ngadain pasar hewan Mas. Nah, kalau di situ di Liwa ini ada pasar hewan, semua itu kan kebagian rezeki toh Mas. Iya benar. Maafnya, di situ nanti ada warung kopi Mas. Iya. Tambah rezeki kan Mas. Iya. Ada tukang kopi, tukang nasi, Iya. tukang rokok, menunjang semua toh Mas itu Mas. Iya. Ya kan? Nah, terus kalau ada pasar hewan di daerah Liwa,
itu menunjang semua, Mas. Jadi kayak istilahnya Petani lah. petani Tak itu perlu- jualnya enak, nggak perlu kesana kemari kayak Iya. pedagangnya kan nggak usah belusukan kesana kemari Iya, tuh, Mas. iya. Oh, ada pasar hewan hari ini, Iya. enak tuh, Mas. Iya. Jadi putaran ekonomi cepat, Mas. Yang mau nyari keka-keka juga nggak perlu harus Iya, Mas. tanya. Belusukan sana Nah. kemari harus tempat kamu ada ini nggak? Tempat kamu ada ini nggak? Iya. Nah, tujuannya saya minta diperhatiin sama Pemka Kota Liwa, perhatiinlah peternak di Liwa ini, Mas. Liwa, ya. Itu, ya. Sebenarnya peternak di Liwa juga sudah banyak kan? Banyak, Mas. Sudah banyak. Cuman kita ya itu aja akhir dari video kita ini kan. Cuman video kita kan cuma membahas kambing PE, cuman kita supaya pemerintah bisa memperhatikan petani-petani dari peternak-peternak hewan supaya ada pasar hewan lah. Iya. Sehingga bisa menunjang ekonomi dari petani-petani peternak di Liwa. Iya. Dan semoga juga kambing PE di Liwa ini makin bertambah, Amin. petani-petaninya juga makin semangat, bisa mengikuti jejaknya Pak Hendrik, dan kita juga di Lampung Barat ini ada kontes seperti kambing etawa, dan kita juga bisa dikenal orang gitu loh di luar, jangan cuma di Jawa aja ya kan. Ya, maafnya Di kontes Lampung nggak Tengah. harus kambing PE kok, Mas. Nanti Oh, kayak ada juga yang lain? Ada, Mas. Ada, nggak harus kambing PE. Istilahnya kawan-kawan peternak, ada kambing bur ya silakan dibawa. Nanti kan Iya. ada kelas-kelasnya sendiri tuh, Mas. Oh, gitu. Rambon ada kelasnya Rambon juga sendiri. Nah, itu kan nanti disitulah di ajang kontes tuh kita bisa ngenalin kambing si ini, kambing jenis ini, kambing jenis ini. Ya, jadi ekonominya Nah, naik. dari harganya bisa bandingin, Mas. Ya. Gitu. Makanya kalau di daerah Liwa, khususnya Lampung Barat semua lah, Mas, umumnya itu. Kalau diadain kontes, tambah semangat, Mas, nanti Iya. peternak, Mas. Mudah-mudahan lah didengar sama petinggi-petinggi di Lampung Barat. Amin. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri konten ini. Tetap semangat petani Liwa, berjuang sama-sama kita wujudkan cita-cita kita. Semangat. Semangat. Petani Liwa.